3 orang paranormal sudah hadir. Nggak lengkap kalau kita nggak undang yang satu ini ya. Ada Pak Permadi untuk hadir di sini. Wah, terima kasih Pak. Monggo. Iya, baik. Terima kasih, baik Pak. Silakan, silakan. Terima kasih. Putar jalan lagi. Nah, ini mengumpulkan empat-empatnya bersedia datang dengan luar biasa semangatnya kemarin. Terima kasih banyak udah hadir sini semuanya. Tapi sebelum kita ngobrol Pak Permadi, silakan simak dulu yang berikut ini. Sosoknya mudah dikenali, berperawakan ramping, berambut putih dan selalu mengenakan pakaian serba gelap. Ia bukan pesulap, melainkan seorang paranormal terpandang. Dialah Permadi, pemilik nama lengkap Kanjeng Raden Tumenggung Permadi Satrio Wiwoho ini lebih dikenal sebagai wakil rakyat yang sosoknya kerap muncul di layar kaca. Meski begitu, ia sangat dekat dengan keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari ia tidak bisa menghilangkan rasa cintanya terhadap istri dan keempat anaknya. Ini menarik ya, sepertinya sudah beralih profesi menjadi anggota Dewan Terhormat. Nah, ini gimana Pak Permadi? Ya, saya memang sebenarnya tidak pernah menjadi paranormal. Saya seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sering tirakat dan secara otomatis ya muncul kelebihan-kelebihan. Tetapi saya merasa bahwa pada saat itu kehidupan paranormal, dukun dan lain-lain tertekan, ditekan oleh masyarakat, dikatakan dukun palsu, dukun cabul, paranormal, gombal segala macam. Muncul dalam hati saya keinginan untuk membela. Lalu saya mendirikan Yayasan Parapsikologi Semesta. Nah, disitulah saya berjuang habis-habisan dengan teman-teman untuk meningkatkan harkat paranormal, dukun dan lain sebagainya. Saya datangi kejaksaan untuk tidak perlu minta segala macam yang menyulitkan, Departemen Kesehatan untuk pengobatan tradisional dan lain. Nah, waktu itulah saya kenal dengan gendeng itu. Dia masih jadi preman di Blok M waktu itu. When was that? Kapan itu ya? Tahun 85. 86 ya? 85. Nah, pada saat kenal begitu masing-masing punya kekuatan sendiri, bagaimana itu? Enggak, dia waktu itu belum mempunyai kekuatan. Dia masih terus terang saja nakal ya, suka ngompasin anak-anak SMP, SMA segala macam. Dulu megang terminal Blok M. Terus dia sering sekali kasihan. Kalau saya makan dia ngeliatin, saya kasihan, saya kasih separuh. Terus kadang-kadang nyuci mobil saya segala macam. Nah, satu saat dia melakukan kesalahan terhadap saya, marah saya. Nah, saya kalau manggil dia Gepeng. Gepeng. Peng, saya tidak ingin orang seperti kamu. Saya tidak ingin lihat kamu lagi. Saya jijik gitu ya. Tapi saya ingin kamu satu saat jadi orang besar. Kalau jadi bajingan, jadilah bajingan yang besar. Kalau jadi koruptor, jadilah koruptor yang besar. Pokoknya kamu belum boleh nemui saya kalau belum jadi orang. Nah, kira-kira 5-6 tahun ketemu di Pelabuhan Ratu. Ya. Tapi dia masih menjauh, kelihatannya belum jadi orang besar. Dia belum berani nemuin saya. Nah, satu saat dia telepon saya, Pak, saya Gepeng. Kok sudah berani nelpon, udah jadi orang? Sudah dong Pak, aku berani datang karena aku sudah jadi orang. Jadi apa kamu sekarang? Wah, paranormal. Tukang santet. Tapi memang terbukti dia udah kaya ya, saya sering dikasih duit segala macam. Itu pertemanan saya dengan Gendeng. Kalau dengan Ki Kusumo memang saya belum. Dengan Mas Joko Budun ya sering ketemu dalam beberapa momen gitu. Momen, ya. Tapi kekuatan supranatural itu katanya bisa diturunkan atau bagaimana? Nah, bagaimana dengan Pak Permadi kekuatan supranatural itu memang pertama ya. Kalau kakek-kakek kita sakti, kemungkinan kita bisa menurun. Tanpa mempelajari, kita sudah mempunyai bekal. Tetesan darah dari kakek, bapak itu bisa saja. Sehingga kita belajar sedikit saja, sudah mampu melakukan. Kemudian ada yang belajar dengan tirakat, dengan segala macam, muncul juga kemampuan. Kemudian ada yang berdasarkan minta bantuan dari leluhur, dari makhluk-makhluk halus dan lain sebagainya, itu juga bisa. Yang terakhir adalah belajar dari ilmu pengetahuan.
Karena supranatural ini sudah diilmukan, diilmiahkan di negara-negara barat. Nah, kita mempelajari antara lain bagaimana dengan aura, bagaimana dengan... Nah, itu bisa bermacam-macam. Pak Pandi ini kan punya kelebihan di atas rata-rata orang pada umumnya, ya. Kelebihan ini membantu nggak dalam kegiatan sebagai anggota dewan? Jadi kalau kita boleh sharing. Sangat membantu. Pertama, saya sebenarnya tidak pernah membaca buku, tapi buku saya banyak. Asal mau saya baca, seakan-akan saya sudah ngerti isinya, gitu. Jadi percuma saya baca juga, gitu. Lalu seperti saya sudah ada komputer, gitu ya. Jadi saya orang yang tidak pernah punya komputer, tidak bisa buka komputer, tidak punya Twitter, tidak punya Facebook dan lain sebagainya. Social network nggak ada lah ya? Nggak ada. Nggak pernah ketinggalan dengan teman-teman Komisi 1 yang tiap hari nenteng ini. Jadi sepertinya saya sedikit saja tahu. Itu muncul sendiri, mengolah sendiri. Sehingga saya mempunyai keunggulan terhadap teman-teman lain. Atau ada lagi misalnya... saya seorang yang diminta seminar sesuatu yang saya tidak ngerti, katakanlah tentang garam, dari garam sampai nuklir, saya itu pernah jadi pembicara-pembicara. Pertama, saya tidak pernah ngerti nuklir, asal saya jangan pembicara pertama, paling nggak pembicara ketiga. Orang pertama ngomong nuklir, orang kedua ngomong nuklir. Saya sebagai pembicara ketiga sudah bisa melebihi pembicara 1 dan 2 soal nuklir. Asal jangan rumus-rumus nuklir, tapi masalah nuklir gitu. Dan jangan yang pertama ya. Ya. Jadi sangat membantu sekali. Sangat membantu. Anggota dewan ada yang sungkan nggak Pak Pemadi dengan kelebihan ini? Saya sudah keluar jadi anggota dewan, jadi ya mereka boleh senang. Oke, nah kalau kita lihat sejauh ini ya, dunia paranormal Indonesia sebagai pengamatan Pak Pemadi bagaimana? Ya, tadi saya katakan, saya mencoba memperjuangkan kepentingan paranormal, dukun. Saya lebih senang dengan dukun sebenarnya. Kalau paranormal itu kita tidak jelas ya ruang lingkupnya. Sehingga dalam iklan-iklan, paranormal itu menyamai Gusti Allah. Dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dapat menangani segala macam problem gitu. Padahal kalau dukun patah tulang. Itu adalah orang yang mempunyai keahlian menyembuhkan patah tulang. Jelas profesinya sangat. Dukun bayi, orang yang mempunyai keahlian untuk membantu melahirkan. Spesialisasinya jelas. Ya. Lalu dukun, apalagi dukun penyakit, itu jelas sekali. Jadi saya lebih senang dengan dulu istilah dukun ini kan dipakai kita, tapi kemudian ada dukun palsu, dukun cabul, sehingga orang malu pakai istilah dukun. Pernah nggak berusaha menerowong pejabat yang korupsi? Kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya Jasa Alam. Saat sekarang ini Eropa dan Amerika sedang declining proses. Nah, oleh karena itu paranormal di Indonesia akan menjadi kepercayaan dunia, bukan Indonesia, dunia.